Pada sebuah kisah, tinggallah sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka adalah keluarga yang sangat harmonis. Suatu malam, suaminya bermimpi. Dalam mimpinya, ia diperintahkan untuk mengajak tetangganya umroh. Ajaklah si Fulan yang tinggal di rumah yang berdinding coklat itu untuk ibadah umroh. Kemudian suaminya menceritakan perihal mimpinya kepada istrinya. Aku bermimpi untuk mengajak si Fulan umroh. Lalu, akhirnya mereka meminta saran kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz bertanya, apakah benar yang dikatakan dalam mimpi tersebut bahwa ada seseorang yang tinggal di rumah yang dindingnya berwarna coklat, sedangkan di daerah sini semua rumah dindingnya berwarna putih? Seingat kami, memang ada di belakang rumah kami ini. Rumahnya kecil dan satu-satunya yang dindingnya berwarna coklat. Pak Ustadz berpesan, cobalah cari tahu dulu si Fulan itu, dan kita tunggu beberapa malam lagi. Kalau kamu bermimpi lagi dan mimpi yang sama, artinya Allah sedang memberi tugas kepadamu untuk memberangkatkan umroh si Fulan. Beberapa hari kemudian, suaminya bermimpi lagi, mimpi yang sama, yaitu berangkatkanlah si Fulan yang tinggal di rumah berdinding coklat untuk umroh. Dengan rasa penasaran, ia bersama istrinya berkunjung ke rumah berdinding coklat tersebut. Tetapi sayangnya, rumah itu sedang tidak ada orang sama sekali. Dan mereka bertanya kepada tetangga sebelah rumahnya, "Oh, si mbaknya lagi ke pasar, dan si Fulan sedang bekerja. Dia berangkat pagi sekali dan pulang sore hari. Tidak banyak bergaul karena bekerja." Dari beberapa informasi, ternyata si Fulan ini jarang sekali beribadah, sholat pun hanya hari Jumat saja. Kemudian, pasangan suami istri tersebut kembali konsultasi dengan Pak Ustadz. Ini membingungkan, kenapa aku harus memberangkatkan umroh orang yang tidak pernah beribadah, sholat hanya hari Jumat saja? Pak Ustadz berkata, begini saja, kamu baru 2 kali bermimpi dan mimpi yang sama. Cobalah tunggu beberapa hari lagi. Artinya, tunggu mimpi kamu yang ketiga. Kalau kamu bermimpi lagi, mimpi yang sama, artinya
Ini betul-betul pesan. Kamu harus memberangkatkan orang itu umroh. Ternyata, tepat 1 minggu kemudian, sang suami kembali bermimpi. Mimpi yang sama untuk ketiga kalinya. Berangkatkanlah, ajak si fulan umroh. Diceritakanlah mimpi tersebut kepada istrinya. Dan akhirnya, mereka sepakat untuk memberangkatkan si fulan umroh. Datanglah hari di mana pasangan suami istri tersebut kembali ke rumah si fulan, dan akhirnya mereka bertemu. Lalu disampaikannya perihal umroh dan berniat mengajaknya. Mendengar niatan pasangan suami istri tersebut, si fulan tertawa. Hahaha, yang benar saja. Mimpimu itu mungkin hanya mimpi biasa. Lagian, biaya dari mana saya umroh? Untuk menghidupi anak dan istri saja, saya harus kerja keras. Berangkat pagi sekali, pulang sore menjelang malam. Anda ada-ada saja. Dan kalaupun yang berhak diajak umroh, itu lebih baik tokoh agama saja di kampung kita ini, yang lebih jelas, rajin sholatnya. Kalau saya, apalah saya ini? Ini pun bersyukur saya masih mau sholat, dan itu pun hanya hari Jumat. Dengan pernyataan dan penjelasan si fulan, pasangan suami istri itu tidak menyerah. Jangan khawatirkan apapun, seluruh biaya akan kami tanggung. Izin kerjaan akan kami urus. Biaya istrimu di rumah akan kami tanggung. Jadi, kita akan umroh berdua beserta rombongan. Umroh dari travel umroh yang sudah terpercaya. Melihat kesungguhan pasangan suami istri tersebut, akhirnya si fulan menyetujuinya. Dan 1 minggu kemudian, mereka berangkat umroh. Tibalah rombongan di Masjidil Haram. Mereka sholat dan berzikir seperti biasanya umroh pada umumnya. Ketika rombongan selesai dan akan kembali ke hotel, mereka mendapati si fulan masih saja sholat dan berdoa. Dan ketika si orang kaya yang membiayai umroh mengajaknya untuk kembali ke hotel bersama rombongan, si fulan berpesan, "Silakan saja duluan, saya hafal jalan ke hotel. Saya masih ingin di sini sholat dan berdoa, mumpung di depan Ka'bah, nyaman sekali rasanya, lebih khusyuk sholatnya." Dan si fulan akhirnya kembali ke hotel sendirian. Beberapa hari berlalu, si fulan terlihat lebih serius. Dia termasuk jemaah yang sangat serius beribadah. 2 hari menjelang usainya ibadah umroh, si fulan lagi-lagi berpesan, "Setelah sholat isya, rombongan duluan saja, saya nanti kembali ke hotel sendiri." Dan akhirnya rombongan kembali ke hotel tanpa si fulan. Beberapa jam berlalu, si orang kaya mempertanyakan keberadaan si fulan kepada panitia rombongan, dan informasinya si fulan belum kembali. Bersama panitia rombongan, mereka bergegas menjemput si fulan. Setelah kira-kira 15 meter, tampak si fulan masih berada di tempat ibadah. Dia sedang sholat dan keadaannya sedang bersujud.
Kisaran 10 menit ditunggu, si Fulan tidak bangkit dari sujudnya di depan Ka'bah. Salah satu panitia menghampirinya, dan ternyata si Fulan telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Singkat cerita, semuanya diurus pihak travel dengan baik, dan si Fulan dimakamkan di Mekah. Kabar tersebut segera disampaikan ke pihak keluarganya, terutama istri si Fulan. Ibadah umrah pun selesai. Dan setelah kembali, si orang kaya bersama istrinya mengunjungi istri si Fulan dan bertanya, "Mengapa Anda begitu mengikhlaskan kepergian beliau?" Dan memang itu adalah kepulangan yang diinginkan setiap muslim. Pulang dalam keadaan bersujud di depan Ka'bah pula. Ya, itu alasannya. Karena itu adalah kepulangan impian semua muslim. Dan saya tidak khawatir akan rezeki dari anak-anak saya dan suami saya. Kemudian, si orang kaya tersebut bertanya basa-basi kepada istri si Fulan. "Mbak, kira-kira amalan apa yang dilakukan beliau bisa sampai dijemput sama Allah melalui mimpi saya? Itu sangat luar biasa." Barulah istri si Fulan bercerita kalau selama 6 bulan ini si Fulan sudah membiayai hidup dari seorang nenek tua yang hidup sendirian. Rumahnya hanya berjarak 6 rumah dari kami ini yang berwarna hijau. Selama 6 bulan ini, si Fulan menyisihkan setengah gajinya untuk dibagi kepada nenek itu. Dan setahu saya, karena saya sebagai istrinya selalu diajak jika memberikan setengah uang gajinya, si nenek hanya bilang, "Terima kasih banyak, semoga kamu husnul khotimah ya." Dan setelah dikonfirmasi ke rumah si nenek itu, ternyata benar. Si nenek tua berkata, "Saya tidak mampu membalas kebaikan keluarga itu," maksudnya keluarga si Fulan. "Maka biarlah Allah yang membalasnya. Lalu saya doakan semoga husnul khotimah. Insya Allah." Anak muda meninggal di samping Ka'bah, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan pakaian ihram, di dalam Masjidil Haram, di sujud terakhir, dalam keadaan berwudu, di dalam sholat. Selesai dia dibawa ke keluarganya, datanglah orang bertanya kepada emaknya, "Anak ibu ini, Bu?" "Iya." "Apa amalannya, Bu?" "Ulama dia." "Tidak, dia kerja kantor biasa." "Jadi kenapa dia matinya indah betul?" "Aku pun tak tahu apa amalannya." 2-3 hari setelah kematian, datanglah perempuan membawa anak-anak. "Ini anak-anakku." Terus anak ibu ini setiap awal bulan datang ke rumah kami, diam-diam membawa gajinya, dikasihnya 1/3 gajinya untuk anak yatim. Terkejut semua tetangga jemaah. Kenapa dikasih Allah dia husnul khotimah? Karena